ya, baik-baik. Iya teman-teman, jadi oke nih, ini kata-kata penyambutannya ya. Perubahan hidup seseorang itu diawali dari perubahan kebiasaan ya. Mungkin teman-teman tahu, pernah dengar ya, nasib itu sebenarnya asal muasalnya itu dari adanya, saya lupa ya urutan pertama itu, pokoknya antara pikiran. Nah, dari pikiran membentuk perasaan, atau sebaliknya ya, ini antara dua ini. Dari situ akan membentuk pikiran dan perasaan itu akan mempengaruhi ucapan apa yang keluar dari mulut kita. Nah, kemudian dari sana akan menjadikan kita membentuk kebiasaan kita, ya. Kebiasaan kita, pola kita mengambil suatu keputusan atau rutinitas kita sehari-hari, sehingga dari kebiasaan itu membentuk nasib jadinya. Ibaratnya mungkin pikirannya apa ya? Aduh, kalau saya yang kebayang, olahraga besok-besok aja deh gitu ya, mungkin ya pikirannya seperti itu. Perasaannya juga merasa males kalau mau olahraga gitu. Mulutnya juga mengucapkan itu kan. Nah, jadi ujung-ujungnya nanti setiap ada kesempatan untuk berolahraga, dia akan mengambil keputusan untuk lebih baik menggunakan waktu untuk kegiatan yang lain, ya enggak? Nah, ini jadi kebiasaan. Akhirnya dari kebiasaan terbentuklah nasibnya. Nasibnya mungkin di saat dewasa, kalau malas olahraga bisa jadi sakit-sakitan ya, mungkin ya gampang sakit, merasa selalu kurang bertenaga, gemuk gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi perubahan hidup seseorang itu sebenarnya ya asalnya dari perubahan kebiasaan. Sepanjang kebiasaan kita tidak berubah, maka hidup kita juga tidak akan berubah. Kebiasaan itu ada dari 3 hal tadi ya. Salah satunya adalah self-talk. Self-talk itu merupakan kebiasaan berucap yang dia merupakan satu hal yang perlu kita ubah, kita perbaiki ya, untuk memperbaiki hidup kita juga. Khususnya di sini topiknya adalah ingin meningkatkan kapasitas rezeki gitu. Nah, yuk kita pelajari lebih lanjut. Baik, silakan. Yang dimaksud dengan prasangka itu apa sih? Prasangka itu adalah keselarasan ya. Kalau ada keselarasan antara apa yang kita ucapkan, apa yang kita bayangkan atau imajinasikan, dan apa yang kita rasakan. Jadi kalau itu semua menyatu, selaras, maka Allah akan kabulkan itu gitu. Nah, jadi ibarat misalnya nih, kalau kita mau berprasangka, gini, misalnya ya, kita harus selalu bicara positif ya. Jadi bicara positifnya tuh seperti bilang, aku bisa gitu ya. Nah, itu kan ucapannya aku bisa. Misalnya ada suatu tantangan ya, harus mencoba jualan misalnya ya. Aduh, selama ini minder, nggak mau jualan gitu. Tapi kata para coach bisnis, kita harus bilang bisa gitu. Jangan bicara negatif dong. Udah bilang aja aku bisa. Tapi ternyata ucapannya ini belum selaras sama apa yang ada dalam perasaannya nggak nyaman sebenarnya bilang gitu. Dan bahkan imajinasinya belum selaras, belum bisa membayangkan. Memang kalau membayangkan bisa, artinya dia bisa membayangkan dia akan berjualan dengan cara yang baik gitu kan, dengan cara yang bagus, teknik yang bagus, sehingga nanti orang yang calon pembelinya tertarik dengan barangnya dan berujung sama akhirnya membeli. Imajinasinya harusnya begitu ya, tapi ternyata imajinasinya nggak sejalan dengan itu ya, akhirnya nggak terjadi deh yang dibilang aku bisa tadi. Yang terjadi adalah justru gambaran yang negatif gitu ya. Prasangka yang negatif itu lebih kuat efeknya dibandingkan prasangka positifnya gitu. Oke, jadi boleh nggak di selanjutnya next slide? Nah, dari 3 unsur tadi ya, unsur prasangka yang tadi, yaitu adanya ucapan, imajinasi, dan perasaan. Nah, yang akan kita fokuskan sekarang ini adalah topik mengenai self-talk, yaitu ucapan itu tadi ya. Oke, jadi kalau self-talk ini sendiri, self-talk adalah respon
komentar ini baik diucapkan secara lisan maupun dibatinkan. Nah, yang terhadap kondisi luar, salah satunya kondisi luar itu contoh misalnya di luar panas gitu. Jadi, aduh kok panas ya gitu. Atau kita melihat ini misalnya ada orang yang mengeraskan suara gitu ya di luar, terus kita ngerasa takutlah dekat-dekat orang seperti itu. Nah, misalnya kayak gitu ya, itu self talk. Terus pengertian keduanya juga adalah self talk bisa juga merupakan pernyataan terhadap kondisi di diri kita sendiri. Misal perut keroncongan nih kan, aduh saya lapar. Nah ya, itu self talk juga. Terus mungkin lagi bercermin ngelihat, aduh kulit kok kusam ya. Nah itu juga adalah self talk. Oke? Self talk dulu ya. Nah ini nih karena kan gak ada penontonnya, kita pendapat Kak Fitria ya. Iya. Kak Fit, ini ada situasi ya, ibaratnya Kak Fit itu melihat sebuah situasi, self talk apa sih yang terucap di dalam hati gitu, atau mungkin yang terlontar dari mulutnya. Ini Kak Fit ketemu sama seorang bisa jadi tetangga mungkin ya, atau mungkin terapi, terus mobilnya itu banyak loh, terus dia punya properti yang banyak juga gitu lah. Nah tiba-tiba berpapasan sama orang ini, kira-kira apa sih yang terucapkan? Masya Allah. Semoga berkah hartanya dan bermanfaat bagi orang banyak. Oke, ya. Oke, terus gambar selanjutnya ada 5 ya. Kita coba dengar satu-satu. Nah, jadi ini situasinya waktu lagi buka dompet, terus ternyata isinya kosong, nggak ada duitnya. Nah, kira-kira apa sih yang terucapkan? Yang terucap Subhanallah gitu ya. Subhanallah. Semoga nanti terisi lagi dompetnya, insya Allah gitu. Ya, gitu. Astagfirullahaladzim gitu ya. Sampai keluar apa tuh lalat ya. Sampai keluar lalat ya, saking kosongnya. Oke, gitu ya. Selanjutnya, ini teman-teman yang lagi nonton bisa coba ini ya. Mungkin nyatet di buku sendiri ya. Saya mau ucap apa sih kalau ngeliat ini gitu. Nah, sekarang nih teman-teman, ini situasi ketiga. Ini ada 2 orang pedagang dengan dagangan yang sama-sama jualan es krim kalau di sini ya. Ya mungkin kalau di dunia nyata mungkin sama-sama jualan apa di pasar gitu ya. Mungkin sama-sama jualan kain, sama-sama jualan bahan dapur gitu ya. Terus tapi hanya satu pedagang yang dikerumuni oleh pembeli gitu, laris manis. Sementara pedagang yang lain enggak, kosong gitu, sepi lah pembelinya. Nah, kalau teman-teman menyaksikan pemandangan ini, atau mungkin pernah menjadi si sosok pria yang ini ya, penjual yang kesepian ini, apa sih yang terucap waktu itu melihat ada situasi orang lain, pedagang lain justru ramai dagangannya? Atau Kak Fitri gimana? Alhamdulillah masih bisa jualan. Ini jadi penjualnya gitu ya? Kita jadi penjualnya ya? Bisa, boleh kalau pernah. Boleh. Alhamdulillah di sana ramai, semoga nanti banyak pembeli juga datang ke sini. Ketularan gitu ya. Iya. Oke, ya selanjutnya gambar keempat. Nah, ini gambar mukanya aja udah kelihatan ya, mukanya kurang disenangi ya kayaknya. Anggap deh pejabat. Nah, yang pejabat selama ini kaya raya, terus ternyata ketahuan hartanya itu hasil korupsi misalnya. Nah, terus dia ditangkap, atau mungkin ketahuan ternyata dia pernah narkoba, ada bisnis narkoba, tertangkap akhirnya di penjara. Nah, kira-kira ucapan apa yang terucap? Pertama apa ya, na'udzubillah min dzalik, dan semoga beliau bisa menyadari kesalahannya dan segera bertaubat gitu ya.
Oke. Ya, oke.